Welcome back to Tekonesia. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan memberikan ulasan pengalaman menggunakan iMac Retina 4K 2019. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Karena pekerjaan saya sering di luar kota, di luar pulau, dan sering banget untuk ngedit on location ya. Tapi tidak juga selalu on location. Kadang saya balik untuk melakukan final dari post pro-nya. Nah, untuk kebutuhan di lapangan, saya menggunakan MacBook Pro Touch Bar 2019. Jadi selain buat logging ya, untuk meng-copy file, saya juga melakukan offline di MacBook ini. Dan kenapa saya memilih MacBook ya? Yang pertama, satu, terbebas dari virus atau malware ya. Dan yang kedua, cukup powerful ketika di lapangan. Dan selama ini saya sudah cukup lama menggunakan MacBook dan tidak pernah ada problem ya. Ketika dulu saya menggunakan Windows, cukup banyak problem ketika di lapangan dan itu cukup mengganggu sekali. Dan yang alasan lainnya yaitu Retina display. Cukup nyaman sekali di mata saya, sejuk dan lama-lama di depan laptop itu cukup nyaman. Nah, kemudian untuk kebutuhan online ataupun kebutuhan ketika saya sudah balik ke studio gitu, jadi saya memang butuh device, butuh hardware yang cukup powerful gitu untuk menggantikan laptop saya. Jadi kalau di lapangan saya menggunakan laptop, kalau di rumah, di studio, saya menggunakan perangkat yang memang cukup powerful. Nah, dari sini saya berpikir untuk merakit sebuah PC ya. Tapi dengan kebutuhan budget yang ada, saya belum mendapatkan spek PC yang cukup oke ya untuk kebutuhan editing video dan film. Nah, namun untuk kebutuhan hardware-nya dengan budget sekitar waktu itu 14 sampai 15 jutaan, saya rasa spek yang saya sudah kalkulasi itu kurang oke lah bagi saya gitu. Terlalu menanggung ya. Nah, di sini saya berpikir apakah saya harus cari PC yang second dengan kondisi yang kita tidak tahu seperti apa, apakah pernah di overclock atau tidak, dan biasanya kadang speknya itu tidak sesuai dengan keinginan saya, karena kalau saya menyepek sebuah PC, saya selalu perhitungkan ya, baik dari segi prosesornya, baik dari segi motherboardnya, kemudian power consumption-nya, VGA-nya, itu selalu saya kalkulasi, saya hitung, baik secara matematis atau fisika, benchmark-nya juga seperti apa, supaya semuanya berjalan optimal gitu. Karena kebutuhan komputer untuk editing itu sangat berbeda sekali dengan komputer gaming, kebutuhan untuk komputer programming itu beda gitu. Dan memang untuk merakit PC yang ciamik itu memang ya membutuhkan effort ya, effort kita mikir, effort kita riset gitu. Nah, daripada saya pusing dengan budget segitu saya nggak dapat nih device-nya, akhirnya saya beralih gimana kalau saya cari iMac saja. Akhirnya saya menemukan yaitu ini, iMac Retina 4K 21,5 inch 2019. Nah, kenapa saya memilih ini? Nah, minimal saya bisa mengedit video 4K. Satu, kemudian displaynya juga sudah bisa support 4K. Kemudian mencari display atau intensitas warna yang cukup perfect ya gitu. Dan dia sudah retina display juga. Jadi oke, udah nyaman ini gitu. Kemudian juga dia punya sekitar 500 nits warna, dan itu yang sangat cukup membantu ya, resolusinya, brightness, ketebalannya, warnanya juga, dan support banyak sekali warna ya, hampir sekitar
23.000 billion karena. Nah, di seri ini ini adalah i5 3,0 GHz 6 core ya, dan turbo boost-nya up to 4,1 GHz. Dan saya tidak perlu turbo boost ya, begini aja udah cukup. RAM-nya di sini 8 GB DDR4 ya. Flash memorinya itu 256, kemudian graphic card-nya menggunakan Radeon Pro 560X 4 GB. Dan selama saya menggunakan ini untuk mengedit video yang baik yang Full HD, kemudian yang 4K, masih cukup sangat mumpuni sekali gitu. Kecuali kalau kita main layer yang sangat banyak gitu ya, sampai misalkan 8, 9 atau 10 layer gitu. Memang harus agak pelan-pelan. Tapi kalau hanya untuk 1 atau 2 layer, 3 layer itu cukup oke banget edit video dengan source yang 4K. Seperti itu. Jadi pengalaman saya memang menggunakan Apple untuk kebutuhan editing. Untuk mastering memang bagi saya kurang. Saya memang lebih suka untuk mastering, untuk final itu di personal komputer ya, karena kita bisa mengotak-atik softwarenya dan hardwarenya gitu. Tapi untuk sementara saya pilih iMac Retina 4K 21 inch 2019 ini ya, cukup lah. Jadi bagi saya iMac ini cukup oke ya untuk ngedit, dan enak sih gitu. Layarnya juga nyaman, dan yang menarik adalah ini ya, mouse-nya itu dia menggunakan charging ya, jadi nggak pakai baterai, dia menggunakan charging iPhone. Sama juga dengan keyboardnya. Kalau keyboard yang zaman dulu memang masih pakai baterai ya, yang sekarang sudah pakai charger iPhone gitu di sini. Memang kalau kita sering banget pakai, memang ya kadang harus bolak-balik ngecas ya. Tapi paling tidak kita sudah save baterai, jadi ngirit baterai lah, tidak bolak-balik harus beli baterai ya. Jadi cukup habis kita charge, habis kita charge. Yang menarik juga ketika saya rendering atau ngedit banyak layer, saya belum merasakan panas atau overheating yang berlebih gitu. Dan juga suara kipasnya juga tidak seperti MacBook saya malah gitu. Kalau MacBook saya ketika dia sudah panas mencapai suhu tertentu, itu kipasnya lumayan berisik gitu. Nah, sedangkan di iMac yang ini saya merasakan tidak, karena dulu saya pernah pakai iMac. Saya lupa yang seri apa, 2013 atau yang berapa apa ya. Saya lupa juga. Mungkin 2013 ya. Saya agak lupa karena lama banget. Itu hadisnya cepat jebol karena terlalu overheat. Dan solusinya waktu itu memang saya belikan kipas seperti kipas AC kecil gitu, yang ya setinggi iMac-nya, saya taruh di belakang. Jadi itu selalu hidup. Ya lumayan lah mendinginkan suasana gitu, mendinginkan di dalamnya. Jadi biar nggak terlalu overheating. Jadi itu teman-teman pengalaman saya menggunakan iMac ini selama ya beberapa bulan ini. Ya cukup worth it sih buat saya dengan harga segitu gitu. Bahkan masih mahal MacBook saya waktu itu saya beli gitu daripada iMac ini gitu. Jadi kalau saran saya bagi teman-teman yang memang kebutuhannya lumayan ekstra ya di bidang 3D misalkan, Cinema 4D, grafis, film, kalau punya dana 20 juta ke atas untuk kebutuhan profesional, saya sarankan sih merakit personal komputer. Walaupun ada cost yang harus dibayar, yaitu cost listrik gitu. Kalau iMac memang tidak begitu banyak ya cost listrik yang dikeluarkan gitu. Tapi dengan kalian merakit personal komputer itu, pertama ketika ada trouble, kalian masih bisa mengotak-atik hardware-nya lah, dan tidak begitu semahal produknya Apple ya. Terus yang kedua, dengan kalian merakit personal komputer itu cukup lumayan masih bahkan lebih bisa diotak-atik gitu. Mau kalian pakai multiple window, mau kalian pakai koneksikan dengan perangkat-perangkat yang lain, itu cukup enak banget gitu. Ngopreknya tuh cukup gampang daripada Apple sendiri gitu. Semoga video ini membantu.
buat teman-teman yang suka ngedit, yang suka grafis, yang pokoknya suka kerja-kerja dengan dunia multimedia ya, dengan graphic design segala macam. Mungkin ini bisa jadi referensi bagi ke teman-teman. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like jika video ini kalian anggap menarik, dan dislike jika kalian anggap video ini sampah, dan share jika kalian care. This is Tekunesia, stay brainy because science is free.